Halo teman-teman, ini sudah hari ke-14 dari 90 hari teman-teman ya. Kita mengawal dan menganalisa dan uh, terus untuk mengawasi kinerja dari Bapak Menteri Keuangan yang baru, Bapak Purbaya ya. Kenapa kita mesti mengawasi dan mengawal? Karena kita pernah punya pengalaman pahit, pernah punya trauma, dipimpin oleh oknum menteri yang brengsek. Udah gitu presidennya lebih brengsek lagi ya, sehingga 10 tahun tiba-tiba sudah berlalu dan orang itu merusak seluruh tata negara di negeri Konoha ini teman-teman. Oke. Jadi di hari ke-14, hari ini tanggal 22 September, hari Senin, Pak Purbaya membuat gebrakan teman-teman ya. Dia ada melakukan konferensi pers mengenai APBN ya. Nah, nanti gua akan siarkan teman-teman ya beberapa poin-poin saja, tetapi kita akan mulai dari sini nih. Nah, ini ada berita terbaru hari ini ya. Menkeu Purbaya dorong pemungutan pajak yang adil dan sesuai regulasi, katanya ya. Adil dan sesuai regulasi. Begitu gua membaca judul beritanya, gue langsung ngakak teman-teman. Ngakak gue. This is the real jokes of the day gitu ya. Ini betul-betul lelucon yang paling lucu hari ini. Bagaimana bisa lu mengatakan mau kasih keadilan, mau kasih kepastian hukum, mau kasih keadilan kepada rakyat, ketika di lapangan begitu banyak orang-orang yang diperas, diintimidasi, tidak diberikan keadilan. Yang diberikan apa? Yang diberikan adalah SPHP atau SKP yang luar biasa, angkanya puluhan miliar, bahkan ada ratusan miliar. Semuanya adalah pemerasan, tetapi oknum teman-teman ya, oknum di negeri Konoha yang gue tahu ya. Kalau Indonesia mah nggak ada begitu, pada bagus semua orang pajaknya. The real jokes of the day ya, mau kasih keadilan kepada masyarakat. Padahal dia nggak pernah tahu masyarakat ini masalahnya apa. Coba, surat gue udah dibalas belum? Surat gue sampai hari ini belum dibalas sama si Pak Purbaya. Tahu apa dia mengenai masalah di lapangan? Gue nih orang yang betul-betul in charge di lapangan. Ketemu dengan AR, ketemu dengan pemeriksa pajak. Gue barusan minggu lalu ngelaporin oknum AR ke pengaduan. Sampai hari ini nggak jelas proses pengaduannya bagaimana. Pak Purbaya. Menkeu Purbaya mendorong untuk terciptanya perlakuan pajak yang adil bagi wajib pajak. Pertanyaan gue, ukuran adil tuh bagaimana, Pak? Ukuran adil tuh bagaimana? Sekarang gue tanya, kalau gue dagang, tidak pembukuan, kemudian gue mengatakan profit gue 5%, tapi orang pajak bilang profitnya 30%, ada dasar hukumnya. Yang mana yang adil, Pak? Yang benar profit gue 5%, tapi gue tidak pembukuan, gue susah membuktikan. Sedangkan ada aturan hukum yang mengatakan gue tuh 30%. Mana yang adil, Pak? Coba Pak Purbaya. Oknum petugas pajak akan memaksakan 30%. Tidak peduli dengan argumen gue yang mengatakan gue sekarang bisnis lagi susah, untung 5% udah bagus. Nggak peduli. Pokoknya untung 30%, kena pajak, kena sanksi, kena denda, kena bunga. Kalau nggak senang, silakan keberatan, silakan maju ke pengadilan. Mampus Pak, digituin Pak. Akhirnya apa terjadi? Yang terjadi adalah win-win solution Pak. Win-win solution ya akhirnya ya. Yang terjadi adalah korupsi. Yang terjadi adalah negosiasi bawah tangan. Yang terjadi adalah memberikan uang damai kepada oknum pajak Pak. Itu yang terjadi Pak. Masih mau ngomong keadilan Pak kepada rakyat Pak. Kita ini udah berbusa-busa, berbuih-buih Pak ngomongin keadilan. Tai kucing tuh keadilan ya, kalau di depan mukanya si oknum petugas pajak ya, nggak ada tuh keadilan. Yang ada adalah kami mau paksain angka pajak yang setinggi-tingginya. Biar lu mencret, biar lu mampus, biar lu bangkrut, lu mampus lu semua gitu ya. Tapi kalau mau damai, kami siap damai katanya, kata si oknum pajak ya. Lu mampunya berapa? Lu sanggupnya berapa? Kalau lu sanggupnya sekian, nggak apa-apa. Bagian gua berapa persen? Aduh, si bangsat. Begitu ya caranya Pak Purbaya. Menurut Purbaya, otoritas pajak perlu melaksanakan kebijakan pajak secara adil sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, jadi gini Pak, lu mau yang mana nih? Bapak mau kebijakan pajak yang adil atau mau kebijakan pajak yang sesuai regulasi Pak? Masalahnya adalah regulasinya banyak ketidakadilan. Oke, Pak Purbaya, mengerti nggak logika gua? Anda ini maunya kebijakan pajak yang adil atau kebijakan pajak yang sesuai regulasi? Karena ini dua hal yang berbeda, Pak. Kalau lu mau adil, lu mesti tanya kepada si wajib pajak, lu itu profitnya berapa persen sih? Itu namanya adil. Tapi kalau lu mau sesuai regulasi, kita nggak usah dengerin tuh argumennya wajib pajak, Pak. Kita ikuti aturan hukum.
Di Per 17 2025 bilang pedagang itu 30% Pak untungnya Pak. Nggak peduli lu mau nangis-nangis, mau bilang 5%, 3%, 10% untung lu nggak peduli. Per 17 tidak memberikan celah itu. Per 17 mengatakan profit 30%, harus 30%. Tambah sanksi, tambah bunga, tambah denda Pak. Jadi Pak Purbaya ini masih nggak bisa membedakan keadilan dengan regulasi. Ini dua hal yang berbeda Pak. Di dunia persilatan pajak abal-abal ini berbeda Pak. Regulasi tidak sama dengan adil. Adil tidak sama dengan regulasi. Regulasi justru menimbulkan ketidakadilan. Regulasi justru menimbulkan ketidakpastian hukum Pak. Oke Pak Purbaya, mudah-mudahan dia mau dengerin video gue ya. Tapi siapalah gue ini ya. Jalankan program-program pajak yang betul, kolek yang betul. Nah, kolek yang betul itu bagaimana, Pak? Definisinya, Pak. Ini jangan sampai petugas pajak di lapangan bingung. Ini bos gua maunya apa? Kolek pajak yang betul itu yang bagaimana? Oke, kita lihat. Kalau ada yang salah dihukum, tetapi kita jangan meres gitu. Aduh. Pak Purbaya, definisi memeras itu apa sih maksud lu? Apa? Sekarang gini Pak Purbaya. Klien gua di KPP Cengkareng ya Pak ya, dikasih SKP 10 miliar. 10 miliar Pak SKP-nya. Sampai hari ini gua minta rinciannya apa tidak diberikan Pak. SKP sudah terbit Pak. SKP sudah terbit. Gua sedang ngajuin gugatan. Gua sedang ngajuin keberatan. Kalau gua kalah plus 30% Pak. Sampai hari ini gua tidak tahu hitungan rincinya dari mana Pak. Itu menurut Bapak meras atau bukan meras Pak? Itu menurut Bapak ngerampok atau bukan ngerampok? Coba Pak Purbaya jawab pertanyaan gua. Orang dikasih SKP, disuruh bayar pajak 10 miliar tanpa ada rincian sama sekali. Dan kemudian WP tidak diberikan hak untuk membela diri, Pak. Gua tidak boleh masuk ke kantor pajak. Gua tidak boleh membela diri klien gua. Pak, itu namanya apa, Pak? Kolek yang betul atau tidak betul, Pak? Itu namanya meras atau tidak meras, Pak? Coba Pak Purbaya jawab. Aduh, kalau ketemu gua bisa ribut nih gua sama Pak Purbaya ini ya. Enak bener dia ngomong kolek yang betul katanya. Kalau ada yang salah dihukum, tetapi kita jangan meras gitu. Ya sekarang pertanyaan gua adalah definisi pemerasan lu itu apa? Gitu loh. Kalau yang tadi pegawai pajak lu itu kasih ke klien gua 10 miliar SKP-nya suruh bayar, itu pemerasan atau bukan pemerasan? Kalau itu pemerasan, lu mau ngapain, Pak? Gua tanya. Kalau itu dinyatakan sebagai pemerasan, apa sanksinya bagi mereka? Jawabannya tidak ada sanksi, Pak. Tidak ada sanksi. Silakan Anda ajukan upaya hukum keberatan. Silakan Anda ajukan upaya hukum ke pengadilan. Nggak ada sanksi, Pak, bagi petugas pajak yang error, Pak. Yang penting kan dia nggak terima duit. Dia bilang gitu. Kan yang penting kok tidak terima korupsi. Gue mau kasih 10 miliar, boleh. 20 miliar, boleh. Yang penting kok tidak korupsi. Bangsat, Pak. Begitu, Pak, caranya, Pak. Gitu loh Pak. Jadi ini adalah the jokes of the day ya Pak Purbaya ketika mengatakan keadilan tetapi tidak pernah mendengar rakyat kecil seperti gua. Tidak pernah mendengarkan, tidak pernah membalas surat-surat dari gue. Bagaimana Pak mau kasih keadilan Pak? Bagaimana Bapak mau bilang tidak usah memeras? Karena definisi pemerasan itu kayak gimana Pak? Gua ulang-ulang lagi nih ya. Kemudian harus ada perlakuan yang fair terhadap pembayar pajak. Sekarang gimana bisa fair, Pak? Petugas pajak itu boleh merekam di kantor pajak. Kami, wajib pajak, tidak boleh merekam di kantor pajak. Fair atau tidak fair, Pak? Pak Purbaya coba jawab. Petugas pajak bisa menyatakan orang SKP bayar 10 miliar. Kami tidak punya hak untuk meminta data rincian. Itu fair atau nggak fair, Pak? Petugas pajak meminta data kepada kita wajib kasih, Pak. Kita wajib telanjangi diri kita sendiri kepada wajib pajak. Ketika gantian dibalik, gue yang minta data kepada orang pajak, tidak mau dikasih, Pak. Itu fair apa nggak fair, Pak? Pak Purbaya, kayak orang bodoh ini ngomongin DJP ya. Lu udah tahu sendiri DJP itu busuk, brengsek. Cuman begini-gini doang ngomongnya. Alah, ini mah lip service, Pak. Ini mah cuman pencitraan doang. Pertanyaan gue, apa yang Bapak mau lakukan untuk menciptakan keadilan ini? Itu kan si oknum pemeriksa pajak kan bilang, gue tidak salah kok. Dia memang salah kok. Dia memang mesti bayar 10 miliar kok. Gue tidak salah. Kalau dia tidak senang, silakan maju ke keberatan. Silakan maju ke pengadilan. Kan beres. Upaya hukum. Selesai dong. Gimana Pak kalau digituin Pak sama oknum pajak Pak Purbaya?
Aduh. Bila pembayaran pajak dari WP sudah terkumpul, pemerintah perlu segera membelanjakan dana itu untuk menyelenggarakan program yang sudah direncanakan. Ini bagus ya. Kalau sudah punya duit, ya dibelanjain. Kira-kira begitu kata Pak Purbaya. Mengingat pemungutan pajak perlu dilaksanakan secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lanjut Purbaya, pemerintah belum berencana untuk menyelenggarakan TA. Oke. Menurutnya TA untuk beberapa kali dalam beberapa waktu yang berdekatan bisa mendorong WP untuk berperilaku oportunistik. Ini betul ya, ini betul. Kalau setiap 2 tahun ada TA, itu akan memberikan insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul karena dia akan berpikir 2 tahun lagi ada TA. By the way, TA nggak 2 tahun ya. TA terakhir itu 2022. Kalau tahun depan kan berarti sudah 2026. Tetapi kan tahun pajaknya itu dulu 2020. Kalau sekarang, kalau 2025, berarti sudah 5 tahun, Pak. Jadi harusnya masih oke ya. Jadi itu bukan sinyal yang bagus. Tetapi saya akan pelajari seperti apa proposalnya. Oh, berarti ada proposalnya? Oke. Berarti sudah ada Pak ya proposalnya ya. Jadi DPR nih ngotot juga sebenarnya ya, gua rasa ya DPR juga ngotot maunya ada TA gitu. Karena kalau nggak ada TA, Cortex itu dipaksakan habis Pak, pembantaian di mana-mana Pak. Sudah terjadi Pak ya, sudah terjadi dan sedang terjadi Pak ya. Gara-gara Cortex, pembantaian terjadi di mana-mana Pak di di negara Konoha ini ya. Nah, SP2DK bertaburan, pemeriksaan bertaburan. Sekarang nih Pak, saat ini Pak yang lagi terjadi Pak. Banyak sekali Pak. Ya, jadi penerapan Cortex yang full itu harus dimulai dari teks amnesti. Seharusnya begitu. Orang diampuni dulu, tutup buku, lupakan masa lalu, kita move on ke depan. Begitu caranya menerapkan Cortex yang benar. Tetapi yang terjadi saat ini adalah TA-nya tidak ada, Cortex-nya setengah mati, setengah keleng-keleng, pusing-pusing gitu, tetapi datanya masuk terus. Begitu datanya masuk, SP2DK keluar, pemeriksaan keluar. Orang kan tergencet kalau gitu, Pak ya. Ya sudah tahu sendirilah, Pak Purbaya ngerti lah logika gue ini ya, tinggal dia mau apa enggak memperbaikinya ya. Sebagai informasi, RUU Pengampunan Pajak merupakan RUU yang masuk dalam Prolegnas 2025 ya. Itu sudah menjadi usul inisiatif Komisi 11 Pak Misbakum. Namun Komisi 11 memilih fokus untuk membahas RUU Keuangan Negara dan yang lain-lain lah ya, intinya yang lain-lain. Oke, tidak ada komentar. Begitu teman-teman ya, jadi gue melihat Pak Purbaya ini masih, pokoknya DJP itu sama sekali belum disentuh sama dia. DJP belum disentuh, belum ada perbaikan apapun sama dia. Belum ada orang yang dipecat ya. Padahal Cortex abal-abal sudah kita tahu bersama ya. Cortexnya kacau balau, rusak. Belum ada yang dia pecat, belum ada yang dia omelin, dia marahin. Sejauh ini hanya pencitraan saja. Sejauh ini hanya ya ngomong lip service saja ya, ngomong baik-baik gitu ya, seolah-olah dia pendukung keadilan dan sebagainya ya. Sekarang pertanyaannya gue begini Pak, gimana lu bisa mau kasih keadilan kalau petugas pajak ya tidak mau mendengar kondisi sebenarnya dari wajib pajak? Dia maunya pakai per 17. Kalau profit lu harus 30%. Nggak peduli lu mau nangis-nangis, nggak peduli. Pokoknya profit 30%. Itu mah bukan fair namanya Pak. Itu namanya pemerasan. Itu namanya merampok Pak. Merampok namanya Pak. Tetapi merampok pakai hukum. Dia punya dasar hukum Pak. Kami ini mau gimana Pak ngelawannya? Gimana bisa adil Pak kalau PPN dikenain 2%? Ini untuk orang-orang yang belum PKP kemudian kena di atas 48M gitu ya. PPN 2% Pak. Itu kan berarti profit dia dianggap 20% gitu loh. Sekarang kalau profit dia 5%, kemakan 2% PPN, tinggal 3% Pak. Nggak cukup makan Pak. Gimana mau kasih keadilan? Kalau mau kasih keadilan, Bapak harus ajarin anak buah Bapak di DJP untuk bertanya kepada wajib pajak. Lu ini profitnya berapa? Silakan dibuktikan. Begitu caranya Pak. Tetapi faktanya nggak begitu. Di lapangan, petugas pajak Bapak tuh tutup mata semua Pak, kacamata kuda Pak, pokoknya untung 30%. Kalau nggak senang silakan keberatan, silakan maju ke pengadilan. Makanya Pak, di pengadilan bertumpuk Pak, kasus-kasus mengenai pajak Pak. Aduh. Gimana lu mau bilang tidak memeras ya? Kalau di KPP tidak boleh merekam video, audio video gitu ya. Sedangkan petugas pajak boleh merekam suka-suka dia. Lah, mana ada kesetaraan, mana ada keadilan? Kalau tidak boleh merekam, berarti apa? Berarti kalau ada pemerasan, tidak bisa dibuktikan. Clear ya Pak Purbaya ya? Kalau tidak boleh merekam di kantor pajak, kami ini tidak boleh merekam. Kalau ada intimidasi, bagaimana kami bisa membuktikannya?
selama ini terjadi intimidasi, Pak. Selama ini terjadi pemerasan, Pak. Tetapi kan tidak boleh merekam. Nggak ada buktinya, Pak. Gimana bisa bilang ada intimidasi atau ada pemerasan gitu loh. Lagi-lagi korupsi dan korupsi hanya bisa diselesaikan dengan transparansi. Transparansi, Pak. Merekam, Pak. Kita semua harus boleh merekam. Kita harus setara, Pak. Nah, pertanyaan gua kepada Pak Purbaya adalah, beranikah Pak Purbaya menghapus aturan abal-abal yang namanya larangan merekam di kantor pajak? Berani nggak? Dengan begitu, kalau Bapak mempersilahkan orang merekam di kantor pajak, tentu saja nggak semua orang boleh merekam ya. Hanya wajib pajak yang memang sedang berkasus dong yang boleh merekam gitu kan. Dengan Bapak memperbolehkan semua orang merekam, semua kedua belah pihak nih, maka gua jamin, Pak, tidak akan ada pemerasan, Pak. Kalau kamera di depan muka dia, tidak ada pemerasan, Pak. 1000% hilang, Pak, pemerasan, Pak. Mau nggak, Pak? Mau, Pak. Kalau mau, ayo, Pak, hilangkan dong poster-poster larangan merekam yang tidak pakai dasar hukum itu, Pak, di semua KPP, Pak. Berani nggak, Pak? Kalau semuanya berani transparan, semuanya berani merekam, Pak, gua jamin, Pak, pemeriksaan pajak itu akan bebas dari korupsi, akan bebas dari pelanggaran hukum apapun. Karena apa? Karena semua orang akan berhati-hati, semua orang akan jaga mulut, semua orang akan menjaga tindakannya, semua orang tidak akan sembarangan menyatakan pajak yang sembarangan, Pak. Sekarang ini terjadi pemerasan, perampokan, intimidasi gara-gara tidak ada rekaman. Jadi suka-suka dia aja, Pak. Suka-suka anak buah Anda mau mengancam kami, mengintimidasi kami, mau ngomel-ngomel, nggak ada rekaman, Pak. Mau minta duit, kami kasih duit juga dia terima, nggak ada rekaman, Pak. Gimana, Pak? Kalau sampai ada rekaman, kalau sampai boleh merekam, hilang, Pak, korupsi, Pak. Gue jamin, Pak, 1000% korupsi hilang, Pak, di DJP, Pak. Berani nggak, Pak? Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah dengan memperbolehkan orang merekam, apakah dengan membuka transparansi seluas-luasnya, maka penerimaan pajak akan naik atau tidak? Kan begitu. Pemikiran orang simpel ya, pemikiran ekonom ya. Kalau gua memperbolehkan merekam, apakah penerimaan pajak akan naik? Ini jadi masalah. Feeling gua tidak. Gitu ya. Feeling gua tidak ya. Justru Pak Purbaya akan diserang balik oleh teman-teman DJP nih. Loh, Bapak Menkeu, kalau mau kami transparan, kami nggak bisa peras lagi loh ya. Kami paling penerimaan negara turun 30% loh ya. Kami nggak bisa peras nih. Sekarang ini kan gara-gara tidak ada rekaman, kami bisa peras sampai habis, sampai kering, sampai kenyang. Kalau Bapak buka semuanya, direkam, kami nggak bisa peras, Pak. Penerimaan pajak turun 30%. Bapak siap nggak? Kami sih santai-santai aja, Bapak dipecat nanti. Nah, kalau Menkeu digituin sama anak buah dia, sanggup, Pak? Nah, gitu, Pak. Atau gini deh. Kita nggak usah basa-basi ya. Kita bandingkan Pak Purbaya dengan Ahok. Oke, Ahok itu bersedia membuka SPT tahunan orang pribadi dia kepada publik. Pak Purbaya berani nggak? Kan ada pejabat publik nih. Anda pejabat publik. Berani nggak Pak Purbaya membuka SPT tahunan orang pribadi dia kepada kita semua? Transparansi dimulai dari Anda. Berani nggak Pak Purbaya? Jangan cuma omong-omong doang. Ya, gue sudah lihat LHKPN Anda. Nggak beres itu LHKPN. Gitu. Lanjut. Beranikah Pak Purbaya meeting dengan pegawai-pegawai DJP, lu buka semua ke publik? Berani nggak, Pak? Kalau Anda berani, anak buah Anda akan ikut. Oh, bos kita transparan nih. Kita juga transparan. Bos kita mau direkam nih. Kita juga bersedia direkam. Jangan seperti oknum menteri yang kemarin ya. Direkam tidak boleh. Instagram dia tidak boleh dikasih komentar. Anak buahnya juga ikut-ikutan, Pak. Nah, kita masih ingat ya teman-teman, kemarin ada Menteri ARA. Menteri ARA siapa namanya itu? Yang Menteri Perumahan kalau nggak salah ya. Di hari pertama dia jadi menteri, gebrak meja loh, karena dia merekam kan. Dia rekam, dia siarkan, gebrak meja. Kayak pahlawan banget ya, kayak orang hebat banget ya. Marah-marah kepada anak buah dia. Sekali doang. Sekali doang. Sejak hari itu sampai hari ini nggak ada kabar sama sekali ini menteri sampai sekarang ya. Nah, Purbaya masih bagus nih, 2 minggu masih trending topik, masih media darling. Nah, pertanyaan gue, Pak Purbaya, seberapa berani Anda untuk memberikan transparansi? Dimulai dari Anda, Pak Purbaya. Oke? Berani nggak? Gue sih nggak yakin ya.
Orang di mana-mana yang membuat terobosan itu selalu punya banyak musuh, Pak. Ya kayak gue. Kayak gue nih. Gue sudah dipecat nih, Pak, dari IKPI, Pak. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Dipecat, Pak, dibuang, Pak. Gara-gara dilaporin sama anak buah Anda, Pak, di DJP itu ya. Jadi, Pak Purbaya berani nggak membuat terobosan di DJP? Ini nggak main-main, Pak. Ini raksasa, Pak. DJP ini raksasa. Pegang duit 2000 triliun, Pak. Kalau Anda salah langkah, Anda yang dilengserkan, Pak, sama anak buah Anda, Pak. Jadi hati-hati. Dimulai dari mana? Dimulai dari transparansi untuk memperbolehkan merekam di kantor pajak. Beres. Dimulai dari situ, Pak. Kalau itu berani dimulai, kita angkat jempol, Pak. Tapi gue sih kurang yakin ya, Pak Purbaya seberani transparan itu ya. Jadi kalau memang bisa dibuka, Pak, perekaman di audiovisual supaya semua orang petugas pajak dan wajib pajak sama-sama boleh merekam ketika pemeriksaan pajak atau SP2DK, maka pemerasan akan jadi 0, Pak, 0%. Korupsi 0%, nggak ada tuh korupsi ya. Penerimaan negara akan turun, Pak. Penerimaan negara pasti turun karena yang selama ini dia bisa peras, sekarang jadi tidak bisa diperas. Oke? Tetapi efek samping yang bagus adalah gugatan di pengadilan pajak akan turun. Oke, gugatan di pengadilan pajak minimal 50% turun lah. Karena udah nggak ada ini, udah nggak ada pemerasan, udah nggak ada main hantam-hantaman. Semuanya deal, semuanya ngomong baik-baik, semuanya bicara baik-baik. Beranikah Purbaya membuat kebijakan zero litigasi di pajak? Kalau berani, gua angkat kaki, Pak, buat Bapak, Pak. Ya. Jadi semua orang pemeriksaan pajak fokus sama SP2DK dan pemeriksaan. Dealkan di situ, bereskan di situ, dan direkam audiovisual, transparan semua apa adanya. Nggak usah masuk ke pengadilan. Kan Pak Purbaya tipe orang nggak suka pengadilan. Berani nggak, Pak? Kita tunggu ya Pak Purbaya, teman-teman ya. Tetapi berita ini adalah berita the jokes of the day. Lelucon di siang bolong. Ketika seorang menteri mau memberikan keadilan, mau memberikan kepatuhan hukum yang benar, di sisi lain wajib pajak sedang digencet, sedang diperas, sedang dirampok, dan tidak boleh direkam audiovisual. Ya, nasib. Lanjut. Ini adalah mengenai petun ini ya. Jadi petun itu ceritanya nih ya. Ceritanya Petun Jakarta itu bantah klaim Menkeu Purbaya soal gugatan Tutut Soeharto dicabut, tetap dilanjutkan. Jadi ternyata info yang gue pahami ya, Pak Purbaya ini dapat info dari teman. Dia itu dapat info dari teman kalau Mbak Tutut Soeharto itu mencabut gugatan. Faktanya dia tidak mencabut gugatan. Aduh, Pak Purbaya percaya sama teman. Itu teman dibuang aja, Pak, ditendang aja kepalanya, Pak. Kasih informasi yang salah begitu ya. Oke, kita dengar. Mana sih? Tata Usaha Negara Jakarta membantah bahwa Tutut Soeharto telah mencabut gugatannya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Febrina Permandi, mengatakan pihaknya belum menerima permohonan pencabutan gugatan dari putri sulung Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto itu. Dikutip dari Kompas.com, kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Hakim PT UN Jakarta Febrina Permandi pada Jumat 19 September 2025. Dirinya menyatakan belum ada permohonan resmi pencabutan gugatan yang masuk. Maka dari itu proses hukum tetap dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Saat ini perkara memasuki tahap pemanggilan para pihak untuk pemeriksaan persiapan pada Selasa 23 September mendatang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Febrina menegaskan tahapan tersebut dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan pengadilan. Lantas pernyataan ini menepis klaim Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang sebelumnya menyebut gugatan telah dicabut dan kedua belah pihak telah berdamai. Purbaya bahkan menyatakan telah saling berkirim salam dengan Tutut Soeharto. Sebagai informasi, gugatan tersebut terkait pencegahan Tutut Soeharto berpergian ke luar negeri untuk kepentingan pengurusan piutang negara. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta, gugatan Tutut didaftarkan pada Jumat 12 September 2025. Download. Oke. Ini adalah video terbaru dari Pak Purbaya bahwa sebenarnya Tutut Soeharto itu belum mencabut gugatan ya. Coba kita dengarkan teman-teman ya. Gugatannya, udah belum?
Bu Tutut, oh ya, soal gugatan Bu Tutut itu kan katanya kan sudah dicabut kan Bapak, dan juga Mensesnek tadi juga bilang katanya sudah dicabut. Nah itu berarti pelarangan keluar negerinya masih berlaku ya Pak ya? Ya. Gini, yang jelas itu nggak akan kita rubah. Tadi kan ada expired time-nya kan, kita nggak akan perpanjang kira-kira. Berarti tidak akan diperpanjang oleh Kemenkeu ya? Kalau waktu setelah jatuh tempo nggak akan kita perpanjang. Atau dia juga orang sini mau lari kemana dia? Bapak sudah dapat laporan nggak sih Pak berapa yang dicegah keluar negeri terkait dengan perkara tersebut, terkait piutang BLBI? Piutangnya? Oke, teman-teman nonton sendiri ya. Gue sudah nonton full sih. Jadi intinya Pak Purbaya juga tidak tahu ini sudah atau belum dicabut. Dia mendengar dari temannya, katanya temannya yang mengatakan sudah dicabut. Dan ditanya lagi sama wartawan, apakah betul sudah bicara dengan Pak Tutut? Jawabannya belum ya, belum. Jadi Pak Purbaya ini mesti ditendang jauh-jauh tuh temannya yang kasih berita error itu ya. Pertama belum dicabut, kedua dia belum bicara dengan Pak Tutut, yang ketiga katanya Pak Tutut kirim salam, itu juga omong kosong ya, nggak ada Pak Tutut kirim salam, mana itu. Bahkan dia belum telepon Pak Tutut sama sekali ya. Jadi menurut gua Pak Menteri lebih baik berhati-hati membuat klaim seperti ini, karena ini sudah berhubungan dengan hukum Pak. Ini sudah berhubungan dengan hukum, jangan sampai orang salah berpersepsi mengenai hukum. Jangan sampai orang berpersepsi, wah boleh nih kalau gua viral dibantu Pak Menteri nih, kalau gua bisa ributin nanti Pak Menteri berdamai sama gue nih. Jangan sampai orang berpikir buruk seperti itu Pak. Karena kalau Mbak Tutut Soeharto aja kesalahannya bisa dihapuskan hanya gara-gara dia memviralkan gugatan ke Petun, gue juga bisa dong. Orang lain juga bisa dong. Orang juga bisa dong. Nah, jadi katanya Mbak Menteri mau ikuti hukum tadi kan. Tadi dia bilang mau ikuti hukum, mau kasih keadilan. Lah bagaimana bisa kasih keadilan kalau lu tiba-tiba mau damai begini? Mestinya kan lu mesti tanya dong, dasar hukumnya bagaimana? Hukumnya ngomongnya bagaimana? Begitu dong Pak seorang menteri. Nah, tiba-tiba dia mau damai, tiba-tiba dia mau minta cabut gugatan. Lah gimana? Jadi masih ada inkonsistensi antara pemikiran Pak Purbaya dengan ucapan dia yang sesungguhnya ya. Jadi kalau gue melihat Pak Purbaya ini berusaha menghindari masalah. Dia berusaha menghindari masalah, tetapi sebenarnya dia juga nggak tegas gitu loh. Sebenarnya dia juga nggak tegas maunya gimana gitu. Kalau lu mau jadi orang tipe berdamai, oke Pak, lakukan GR ya, apa namanya? Restoratif Justice ya, RJ gitu ya. Sebelum masuk pengadilan kita berdamai, gitu loh. Tetapi kan ini sudah masuk pengadilan nih. Nah, kalau sudah masuk pengadilan, jalan terus Pak, dismisal Pak, di Petun Pak. Jadi nggak bisa dicegah ini. Nah, sekarang gimana? Kalau tiba-tiba minta dia cabut gugatan, dan dia betul-betul cabut gugatan, kan masyarakat jadi berpikir, oh, jadi caranya untuk bisa bebas dari masalah adalah dengan memviralkan. Bukan dengan menyelesaikan kewajiban pajak gue dong. Bukan dengan menyelesaikan kewajiban hutang negara gue dong. Nah, ini harus berhati-hati Pak. Karena orang bisa berprasangka buruk, bisa salah persepsi mengenai Pak Purbaya. Di satu sisi dia mau menerapkan hukum dan memberi keadilan, tapi di sisi lain ketika digugat, dia minta damai. Gitu ya, jadi nggak tepat juga. Nah, lain kali mungkin Pak Purbaya mesti berhati-hati berbicara, terutama sudah menyangkut hukum ini ya. Ini mengenai Pak Purbaya ungkap di protes Hotman Paris. Nah, kita ambil sedikit saja teman-teman ya mengenai Hotman Paris ya. Dia membicara mengenai Hotman Paris. Jadi turun, si Pak Hotman Paris ya protes sama saya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun, dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Nah, biar dia belanja lagi, kalau belanja kan ekonomi jalan, atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Memang itu tujuannya. Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan. Konsumsi dan investasi akan naik karena bunga turun, dan multiplier effect untuk pertumbuhan ekonomi akan kelihatan semakin signifikan. Ini juga kedepannya akan kita sinergikan dengan fiskal moneter. BI sudah menurunkan 25 basis. Oke ya. Jadi Pak Purbaya tidak melawan si Hotman Paris, tetapi dia justru mengatakan memang itu tujuan gua gitu loh. Bunga lu mau diturunkan, kemudian lu komplain, karena lu komplain kan lu berusaha mengalihkan uang lu ke tempat yang lebih menghasilkan lebih gede. Contohnya lu buka restoran, lu buka lagi Atlas yang baru, Atlas kedua, ketiga, keempat gitu ya, cabang-cabang diskotik. Kemudian lu mungkin mau taruh duit lu di saham,
atau di obligasi atau di apa. Intinya dengan orang berpikir untuk tidak mendiamkan uangnya, maka ekonomi akan bertumbuh. Ini pemikiran Pak Purbaya ya. Ini real original pemikiran Pak Purbaya yang kita tangkap sejak dari awal dia jadi Menteri Keuangan. Memang begitulah pola pikirnya. Uang jangan diendapkan, uang harus diputar menurut dia ya. Nah, tapi kalau Hotman Paris udah kelebihan duit gimana Pak? Oke, lanjut. Ini mengenai Pak Purbaya galak nih, siap kirim polisi hingga KPK kejar pajak, mempermudah kita katanya. Oke, gue sih membaca judulnya aja udah ngeri-ngeri sedap teman-teman ya. Kita dengarkan sekilas dari Pak Purbaya mau bawa polisi ini mau ngapain nih ya. Karena kita warga masyarakat bos, kita warga masyarakat tidak punya instrumen apapun. Lu punya instrumen hukum, punya instrumen petugas pajak, lu punya instrumen memblokir rekening, mau ditambah polisi, mau ditambah KPK. Kami gimana Pak? Gimana dengan hak kami untuk membela diri Pak? Gimana hak kami untuk maju ke pengadilan? Kami mesti bayar pengacara sendiri Pak. Bantu nggak Bapak pakai pengacara negara? Waduh. Kalau ngomongin polisi ini agak serem-serem ngeri ya teman-teman ya. Yang ketiga, apa kebijakan quick win dari Pak Menkyu untuk memperbaiki performa penerimaan negara termasuk penerimaan pajak yang belakangan masih terkontraksi? Oh, yang pertama ya, penerimaan pajak terkontraksi karena ekonominya tumbuhnya lebih lambat dibanding perkiraan. Kalau di ruang keempat, Oktober, November, Desember masih kebur ya dengan pemberian stimulus tadi. Ini siapa sih? Surya Bisnis Indonesia. Mana Surya? Oh, kamu lagi? Kamu Maulana kamu juga? Sebelumnya. Jangan-jangan itu tukeran nama. Jadi ya, ini hak menteri yang bersahabat, teman-teman ya. Menteri yang bersahabat dengan rakyat ya bagus sekali teman-teman ya, tetapi nggak cukup dengan bersahabat. Kita mau tahu isi kepalanya, kita mau tahu isi tindakan dia dan kebijakannya ya. Saya sih optimis ketika nanti impact dari kebijakan kita melonggarkan kondisi likuidasi sistem itu harusnya Oktober, November, Desember akan tumbuh cepat ekonominya. Itu yang pertama. Otomatis pajaknya juga akan lebih baik. Jadi saya naikin pendapatan bukan dengan menaikkan tarif, tapi mendorong aktivitas ekonomi supaya pajak saya lebih besar. Anda juga nggak kerasa bayarnya. Kira-kira. Tapi kalau ekonominya tumbuh kenceng kan Anda bayar pajaknya happy. Ya kan? Itu yang kita kejar. Yang kedua, kita punya list 200 penunggak pajak besar. Itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar yang eksekusi, itu tagihannya sekitar 50-60 triliun rupiah. Wow. Ini baru gua dengar teman-teman ya. Ini 200 list isinya 60 triliun. Apakah Mbak Tutut Suharto ada di situ? 60 triliun dari 200 nama. Ini jangan sampai jadi omong kosong ya Pak ya. Jangan seperti si Jokowi bilang ada 10.000 triliun di kantongnya. Omong kosong, bohong itu. Jadi Pak Purbaya ngomongin angka, tetapi udah jelas ada angka patokannya 200 orang dan 60 triliun. Ini nggak main-main bos. Ini lumayan ini. Kata dia sudah inkrah. Sudah inkrah sampai mana nih Pak? Apakah sampai ke Mahkamah Agung inkrahnya atau apa ini? Kok kita nggak denger? Kok kita nggak denger nih ada cerita-cerita seperti ini? Selama ini kan kita di pengadilan Pak. Kok kita nggak dengar ada yang sudah inkrah 60 triliun? Jadi jangan sampai juga Pak ya, gara-gara niat Bapak ini kemudian orang dibantai Pak. Hati-hati Pak Purbaya ya. Jangan sampai orang dibantai hanya gara-gara Bapak dapat informasi yang salah Pak. Apa benar ada 200 orang list dengan target tagihan 60 triliun? Kalaupun benar, apakah dia mau bayar, Pak? Wah, gue sih tidak yakin ya. Dalam waktu dekat, ini akan kita tagih dan mereka nggak akan bisa lari. Yang berikutnya, kami juga melakukan penegakan hukum ya untuk serius non-compliance dengan memakai kerjasama dengan Kejaksaan Agung, Polisi, KPK, dan BPATK. Terusnya ada pertukaran data juga dengan Kementerian Lembaga untuk mempermudah kami menarik pajak ya.
Kemudian Cortex. Tadi saya minta Dirjen Pajak untuk tulis. Di sini nggak ada Cortex. Kenapa nggak ditulis? Pada dasarnya saya akan lihat Cortex seperti apa. Oke. Jadi gue agak ngeri-ngeri sedap teman-teman ya. Apa urusannya kejaksaan sama polisi sama KPK mau dilibatkan? Apa urusannya? Perkara pajak adalah perkara administrasi pemerintahan, bukan perkara pidana. Apa hubungannya? Apa urusannya lu mau bawa polisi? Nah, lagi-lagi nih Pak Purbaya menggunakan instrumen intimidatif. Sama seperti Sri Mulyani. Tapi Sri Mulyani cuma MOU doang. Bapak ini langsung nih menegaskan Bapak mau pakai polisi kejaksaan. Pak, polisi jaksa itu bukan debt collector, Pak. Ya. Pak, polisi dan jaksa KPK bukan debt collector. Mereka tidak bisa dilibatkan dalam tindakan debt collecting. Tidak bisa, walaupun itu dalam rangka untuk mengambil uang negara atau piutang negara. Tidak bisa, Pak. Polisi bukan debt collectornya Bapak. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah, ngapain polisi mau dilibatkan? Lu mau libatin polisi itu dalam rangka apa, Pak? Lu mau nagih pajak nih. Yang namanya menagih pajak itu bukan seperti debt collector, Pak. Yang namanya menagih pajak itu ada namanya surat paksa, ada surat teguran, ada SKP, kemudian ada surat sanksi, STP, dan sebagainya. Itu kan cuma kirim surat doang. Buat apa, Pak, ngelibatkan polisi dan kejaksaan, Pak? Nah, jadi Pak Purbaya ini baru 14 hari tuh ya. Ini baru 14 hari tetapi sudah menunjukkan gaya-gaya intimidatif, Pak. Terus terang, Pak, di banyak negara ya, pajak itu intimidatif. Tetapi kan Bapak sudah mau bilang dari awal, Bapak ini tidak mau pakai gaya-gaya intimidatif. Namun, ini baru 14 hari, Bapak sudah memberikan informasi. Mau melibatkan polisi dan jaksa. Nggak ada urusan, Pak. Polisi jaksa itu nggak ada urusan. Polisi jaksa itu untuk bikin laporan polisi, iya. Mau tangkap-tangkap orang, iya. Tapi kan kami ini wajib pajak, Pak. Kami ini pengusaha, bukan pelaku koruptor. Kita ini bukan pelaku tindak pidana, Pak. Kenapa mau libatin polisi? Nah, ini jadi kita butuh kejelasan ya. Kita butuh kejelasan apa yang dimaksudkan oleh Pak Purbaya untuk dalam rangka melibatkan polisi dan jaksa. Dalam rangka apa ini? Karena kan ada banyak kejadian nih dalam dunia pajak ya. Kejadian yang bagaimana yang perlu polisi, kejadian yang bagaimana yang butuh jaksa, kejadian bagaimana yang tidak perlu. Jadi harus jelas supaya masyarakat tidak terintimidasi. Karena gua aja nih terintimidasi, teman-teman. Gua aja nih ya, warga negara biasa yang tidak punya masalah pajak, terintimidasi dengan ucapan Bapak tadi. Bagaimana dengan mereka-mereka yang sekarang lagi kena STP, SKP, mungkin 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, Pak. Wah, Pak Purbaya, tolong ya. Lagi-lagi, terobosan boleh, bagus, tetapi kita butuh teknisnya, kita butuh petunjuk teknisnya. Jangan sampai anak buah Anda justru mengartikan ini untuk membantai atau merampok wajib pajak di luar sana ya. Lanjut. Ini mengenai isu merombak besar-besaran di Dirjen ya. Sekjen kamu bocorin ya. Jadi ini gue sudah dengar teman-teman ya, tetapi ini hanya bercanda-bercandaan aja ya. Intinya Pak Purbaya mengatakan dia belum ada rencana untuk merombak Dirjen, tetapi dari wartawan sih dapat infonya adalah semua akan dirombak kecuali Dirjen Pajak, yaitu Pak Bimo Wijayanto. Ya Bimo sejauh ini nggak kerja teman-teman ya. Bimo ini dari bulan apa dia? Dari bulan Mei apa Agustus ya, sampai sekarang nggak kerja nih orangnya. Nggak jelas dia kerjanya apa ya. Kalau dulu kan Pak Dirjen si Surya Utomo minimal masih ada lah kerjaannya gitu ya, walaupun main-main motor gede gitu, tetapi minimal ada lah kerjaannya. Nih Pak Bimo nih nggak jelas kerjaannya apa ya. Gue rasa ganti juga Pak Bimo, Pak. Nggak bisa kerja, Pak. Ganti juga, Pak. Menurut gua ya, gantilah seorang profesional yang minimal bisa mengimbangi gaya-gayanya Pak Purbaya gitu ya. Kan Pak Purbaya kan gayanya ekstensifikasi, gayanya adalah pro growth tetapi tidak mau ribut gitu kan. Kalau zaman Surya Utomo gayanya adalah mengintimidasi, memeras, merampok gitu. Kalau Anda ini kan maunya tidak mau masuk upaya hukum tetapi tetap mau kasih keadilan, tetap mau kasih jalur regulasi yang benar gitu ya. Ini nggak sembarangan, Pak. Idenya Bapak ini ide brilian yang tidak semua orang bisa eksekusi. Apalagi Bimo Wijayanto. Nggak bisa, Pak. Menurut gua ya, Bapak butuh betul-betul seorang technician, seorang yang jago teknis, jago manajemen, yang betul-betul bisa memimpin DJP ya.
Kalau ketemu orang yang tepat sih gue rasa bisa ya. Tetapi siapa ya orang yang tepat ya? Gue nggak tahu deh. Mungkin Pak Menteri punya teman-teman yang jago kali ya. Nah, ini nih Pak Purbaya ya. Hari Sabtu Cortex downtime, hari Minggu Cortex downtime sampai malam hari katanya. Tiba-tiba dong di hari Senin masih down dong, anjir. Ini tanggal 22 adalah saatnya orang untuk mengupload faktur pajak, Pak. Hari terakhir untuk hari terakhir apa enggak ya? Entah hari terakhir atau enggak deh untuk mengupload faktur pajak. Tiba-tiba Cortex-nya down, Pak. Cortex-nya bisa down di hari di mana dia tidak menjanjikan dia akan down. Kemarin Sabtu Minggu oke lah ada pengumuman down, kita liburan. Senin Pak, Senin orang udah kerja Pak. Purbaya. Gimana nih Cortex Pak? Siapa yang mau dipecat Pak? Kenapa belum ada yang dipecat Cortex ini? Kan tadi dia bilang tuh, kok yang di sini belum ada yang ngomongin Cortex tadi kan dia bilang kan? Keterlambatan dari Cortex akan kita perbaiki secepatnya dalam waktu 1 bulan harusnya bisa. Nah, Cortex mau diperbaiki 1 bulan kan ini overclaim Pak Purbaya. Cortex itu sudah dibikin dari 5 tahun yang lalu Pak. 5 tahun nggak bisa beres. Oke? Si Sri Mulyani sama Surya Utomo di 1 Januari bilang 3 bulan Pak mau beres Pak. Gagal Pak. Masuklah Pak Luhut. Pak Luhut bilang 1 tahun Pak. 1 tahun Pak. Atau 6 bulan gitu ya. Sampai sekarang Pak. Menteri sudah ditendang. Dirjen pajak sudah dipecat. Masih belum beres Pak. Bapak mau janjiin 1 bulan. Tepok jidat gue ya. Jadi ini overclaim. Jadi buat Bapak ketahui ya Pak Purbaya, itu coding IT di Cortex itu yang gue dengar, codingnya itu tidak open source. Codingnya itu miliknya Korea. Miliknya si vendor. Jadi lu masukin ahli IT dari dunia antah berantah dari manapun tidak bisa gerak karena codingnya itu tidak open source. Codingnya itu closed source. Gitu ya. Kalau lu mau memperbaiki Cortex, lu mesti panggil lagi vendor atau supplier utama dari Korea. Masalahnya mereka udah sakit hati, Pak, gara-gara ditendang sama teman-teman anak buah Bapak gitu ya. Yang gue dengar, yang nggak tahu bener apa enggak gitu ya. Nah, jadi ini Cortex mending di shutdown aja, Pak. Shutdown, matiin dulu sambil diperbaiki di gudang, oke aja. Lu mau perbaiki di bengkel, oke, tetapi kembalikan ke DJP online. Udah, beres, Pak. Mending DJP online dipoles, Pak. Jadi benerin, Pak. Cortex ini sudah abal-abal, sudah rusak Pak Cortex-nya. Codingnya itu ada miliaran codingnya Pak. Gimana mau memperbaiki coding? Aduh si Pak Purbaya, sulit Pak, sulit. Nah, ini ada orang ya, teman gue curhat nih. Itu Cortex yang benar aja Pak. Izinnya cuma Sabtu Minggu ya. Kenyataannya dari 18, 20, 21, 22 hari ini, hari Senin masih error ya. Gue bilang, Purbaya dikibulin DJP mentah-mentah ya. Emang kampret tuh DJP Bu ya, ngibulin Purbaya gue bilang ya. Nambah pula hari ini, kacau ya. Kalau gue jadi Purbaya, gue panggil tuh Pak Dirjen. Sini. Bimo, kenapa Cortex? Kalau dia jawabnya hahaha hihuheo, tempelin aja Pak, suruh keluar Pak, suruh pecat Pak. Bercanda Pak ya. Ini gue bikin posting dari mana ini ya? Hukum itu tidak boleh mencari-cari kesalahan orang, tetapi hukum itu menemukan kesalahan orang ya. Jadi orang ditemukan kesalahannya baru dihukum. Bukan orang yang tidak bersalah, belum diketahui salahnya, diseret dulu di pengadilan atau diseret dulu pakai surat pemeriksaan, baru dicari salahnya apa. Bukan begitu Pak cara kerja hukum, Pak Purbaya. Coba deh Pak Purbaya. Selama ini orang diperiksa pajak, bahkan sampai kena pemeriksaan bukber, belum tahu Pak salahnya apa Pak. Belum punya data Pak, belum punya informasi apapun bahwa dia salah. Tetapi hanya testing the water. Mau coba-coba aja. Kita bisa cari dari mana ya? Dia urutin tuh. Dari laba rugi, dari atas, dia cari kesalahannya satu persatu Pak. Itu namanya phishing Pak. Dia cari semua kesalahan wajib pajak satu persatu. Jadi orang yang awalnya tidak diketahui kesalahannya apa, dicari-cari kesalahannya sampai ketemu. Itu Pak, cara oknum di Konoha melakukan pemeriksaan pajak. Pasti Pak Purbaya paham, tahu lah ya. Jadi hukum itu nggak boleh begitu. Hukum itu tidak boleh mencari-cari kesalahan orang. Hukum itu menemukan kesalahan orang. Setelah ditemukan ya dihukum begitu Pak ya. Tetapi di negeri Konoha, orang yang tidak jelas masalahnya apa, tiba-tiba kena pemeriksaan pajak, dicari-cari sampai ketemu kesalahannya. Karena apa? Karena ada target dari bos, ada target pemeriksaan, ada target omset dari bos, dari Kanwil, dari kantor pusat.
Aduh, negeri Konoha, Konoha. Oke, Pak Purbaya ya, sudah hari ke-14. Sejauh ini sih menurut gua pemikiran dia masih waras, pemikiran dia masih betul, walaupun tadi sempat agak error ya ketika dia ngomong mau pakai polisi dan aneh-aneh pakai jaksa itu, tetapi mungkin itu pemikiran dia aja. Mungkin pemikiran dia aja supaya lebih kuat lah anak buah dia untuk melakukan penegakan hukum gitu ya. Namun gue memberikan catatan Pak Purbaya mesti berhati-hati juga bicara, jangan juga sembarangan percaya sama orang, kemudian terutama yang lelucon hari ini ya, ketika dia bilang mau kasih keadilan, tidak mau memeras wajib pajak, itu adalah omong kosong, itu adalah sebuah lelucon hari ini. Ketika Bapak tidak membalas surat dari gua, ketika Bapak tidak melihat ke lapangan, ketika Bapak tidak menginterview orang-orang yang sedang diperas, sedang diintimidasi, sedang dirampok oleh si oknum-oknum petugas pajak, sangat-sangat disayangkan ya Pak Purbaya. Ya gue bisa paham ya, dia masih sibuk banget ya ngurusin APBN. Ya mudah-mudahan dia suatu hari akan mau mendengarkan kita semua. Mudah-mudahan suatu hari dia akan mau mendengarkan curhat kita ya, sehingga bisa tahu di lapangan sekampret itu orang-orang di lapangan gitu ya. Oke teman-teman, itu aja, sampai jumpa, semoga terbantu.